Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bersyukur pada hari ini buat anugerah Tuhan yang masih terus-menerus menyertai kita sehingga kita bisa menikmati berkat Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan di tahun 2021 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan di minggu yang lalu mengenai Allah yang menakjubkan, Allah yang begitu mengagumkan, awesome God. Dan pada hari ini saya membagikan firman Tuhan dengan tema yang sama, dan saya akan kasih judul, Ketika Tuhan Memperhatikan Umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama kejadian yang terjadi pada tahun 2004 di mana tsunami Aceh melanda negeri itu dan memporak-poranda dan begitu banyak orang yang meninggal pada saat itu. Dan juga ketika melihat kejadian itu begitu banyak bantuan yang datang, baik berupa uang, logistik, tenaga medis, obat-obatan, dan juga secara moral bahkan spiritual, begitu banyak berdatangan. Dan kita masih ingat dulu pada tahun itu kita mengumpulkan baju-baju yang layak pakai untuk dikirim ke Aceh. Bahkan seolah-olah semua mata dunia tersedot untuk melihat dan memperhatikan kejadian yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. Itulah yang terjadi dan itulah perhatian manusia terhadap sesamanya yang mengalami penderitaan atau yang berada dalam malapetaka. Menjadi pertanyaan bagi kita, kadang-kadang secara sadar juga kita bertanya kepada Tuhan, di manakah perhatian Tuhan kepada saya, kepada kita ketika kita berada dalam situasi yang sulit, berada dalam situasi yang sangat menakutkan. Bahkan kita mungkin bertanya, Tuhan, di manakah Engkau ketika kematian terjadi di dalam anggota keluarga kita, ketika unproduktif terjadi dalam bisnis kita atau dalam usaha kita atau dalam segala apapun yang kita kerjakan. Apakah istilah Gusti Mboten Sare atau Allah tidak pernah terlelap tidur itu terbukti di dalam kehidupan saya dan saudara? Apakah Tuhan itu bisa dibuktikan? Kita sudah mendengar firman Tuhan minggu yang lalu di dalam Keluaran pasal 3 ayat 7. Di situ dikatakan bahwa Tuhan benar-benar memperhatikan penderitaan umatnya. Di situ berkata, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatian seperti apakah yang dilakukan atau yang ditujukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu, yang membuat mereka melihat bahwa Allah itu begitu menakjubkan di antara Allah-Allah orang Mesir dan bangsa-bangsa lain pada saat itu. Dan juga perhatian seperti apakah yang saudara alami, saya dan saudara alami pada hari ini, yang Tuhan telah berikan, yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita, sehingga kita berkata, Tuhanku begitu menakjubkan. Tuhan yang saya sembah begitu mengagumkan. Mari kita buka firman Tuhan di Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan di sini. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu berkata
Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Ayat yang ke-17, jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, biarlah firman-Mu yang berbicara kepada kami. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami perlu firman-Mu setiap hari. Ketika kami menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan kami, firman Tuhan menjadi makanan dalam kehidupan kami. Biarlah melalui firman-Mu ini kami melihat betapa menakjubkannya Allah yang kami sembah, betapa luar biasanya Tuhan yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati kami, di pikiran kami. Dan biarlah kami menghormati Engkau dimanapun kami berada ketika kami beribadah kepada Engkau. Setiap kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang mengalihkan pikiran kami dari mendengar firman kami usir, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di rumah kami, di tempat kami, dimanapun kami berada pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar tadi bahwa bentuk perhatian apakah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita berkata bahwa Allah yang kusembah adalah Allah yang begitu menakjubkan. Berdasarkan Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai yang ke-17 ini. Hal yang pertama yang saya mau bagikan bahwa kita harus tahu bahwa Tuhan ada di masa lalu kita. Itulah Allah yang begitu menakjubkan. Keluaran 3 ayat 15 berkata, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Berbicara mengenai masa lalu, tidak ada seorang pun yang suka untuk mempublikasikannya ke tempat umum, karena itu mungkin sangat memalukan. Tetapi apapun yang terjadi di masa lalu kita, Tuhan tahu semuanya. Apa yang terjadi dengan Musa pada saat itu adalah Tuhan mau mengutus Musa untuk membuat atau membimbing bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi apa yang terjadi? Musa berkata kepada Tuhan dengan satu pertanyaan. Siapakah aku ini dan siapakah engkau? Who am I and who you are? Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Allah yang menunjukkan dirimu, yang berkata aku adalah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kita tahu dan juga Musa tahu bahwa masa lalunya begitu rusak. Dia adalah orang yang dikejar-kejar oleh tentara Mesir pada waktu itu untuk dibunuh. Dia adalah orang yang dibuang ke sungai dan dia mengalami bahaya. Tahu sendiri Sungai Nil adalah penuh, ada banyak buaya. Tetapi Tuhan menyertai dia dan dia juga disebut sebagai anak pungut. Terus dia tinggal di Mesir dan dia juga menjadi seorang pembunuh.
Dia seorang pelarian, dia numpang di rumah Yitro, tuh rumah orang, dan juga dia disuruh menggembalakan domba, kambing domba. Pekerjaan gembala pada zaman Israel adalah pekerjaan di mana dianggap sebagai orang yang gembala identik dengan yang namanya pencuri, perampok. Dan suara gembala, para gembala tidak pernah didengar di dalam pengadilan. Tidak ada artinya dalam pengadilan. Entah dia benar, entah dia salah, tidak diperhitungkan. Itulah yang terjadi. Musa tahu siapa dirinya di masa lalu. Tetapi menarik, Tuhan berkata, ketika dia berkata, siapakah aku ini? Tuhan berkata, bukankah aku menyertai engkau? Itu adalah poin hal yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaan siapakah aku ini menarik, saudara. Karena ini dia berbicara, dia melihat dirinya, kenapa Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada saya, orang yang begitu berdosa, orang yang tidak dipandang, orang yang punya masa lalu yang begitu tidak menyenangkan. Tetapi Tuhan memilih saya menunjukkan kasih karunia-Nya kepada Musa. Begitupun dalam kehidupan saya dan saudara, ketika kita belum bertobat, ada begitu banyak masa lalu yang begitu rusak yang kita perbuat. Dan juga kita perlu bertanya pada hari-hari ini dalam situasi yang kita alami, siapakah saya sebenarnya, sehingga Tuhan masih memberkati kita, sehingga Tuhan masih melindungi kita, sehingga Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya yang besar dalam kehidupan saya dan saudara. Siapakah aku ini? Dan siapakah engkau Tuhan sebenarnya yang tidak pernah dikenal oleh bangsa-bangsa yang lain? Itulah Allah yang hadir di masa lalu, yang memberkati Musa, yang memulihkan masa lalunya, yang memulihkan identitasnya dia. Dan pada hari ini, jika kita ada di tahun 2021, itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Waktu Tuhan berkata, perkenalkan kepada bangsa Israel, akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub kepada Musa pada waktu itu, sesungguhnya adalah dia mau memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah yang relasional. Dia adalah Allah yang mau membangun hubungan pribadi. Jadi dia tidak hanya Allah yang dilihat oleh Musa di semak belukar, Allah yang begitu jauh di sana yang kita tidak bisa jangkau, tetapi dia sebenarnya Allah yang mau menunjukkan, meskipun Musa melihat Allah itu di semak belukar yang menyala-nyala dan dia berkata, kudus, kudus, dan kuduslah kamu. Tetapi dia juga adalah Allah yang berkata, I know your father. Aku tahu bapamu, aku tahu masa lalumu, aku tahu semuanya. Itulah sebabnya aku datang memulihkan. Sama seperti aku membangun hubungan pribadi dengan Allah, dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Hari ini juga aku mau membangun hubungan pribadi dengan engkau. Aku tahu segala situasimu, aku tahu masa lalumu, aku tahu apa yang terjadi dengan engkau. Jangan engkau berkata, siapakah aku ini? Tetapi lihatlah, siapa aku yang menyertai engkau. Itulah yang mau dikatakan oleh Tuhan kepada Musa pada saat itu. Artinya pada hari ini, Tuhan hadir di dalam kehidupan saya dan saudara, dalam keluarga saudara, di dalam pribadi saudara, di dalam hati saudara yang paling dalam, apapun pergumulan saudara, dia membangun hubungan secara pribadi, relasional. Itulah yang mau dia tunjukkan kepada saya dan saudara. Jadi bentuk perhatian apakah yang Tuhan lakukan kepada saya dan saudara adalah dia hadir di masa lalu saudara. Di sisi lain, mungkin saudara hari ini mengalami masa-masa yang sulit. Mungkin ada yang sakit, ada yang kekurangan. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, ingatlah berkat-berkat Tuhan di masa lalu. Ingatlah perlindungan dan penyertaan Tuhan di masa lalu. Kalau kita masih hidup sampai pada hari ini, bukankah Tuhan sudah menuntun kita, memberkati kita di masa lalu? Waktu kita kekurangan hari ini, ingatlah bagaimana Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah di masa yang lalu. Jangan melihat hari ini. Itulah yang membuktikan, yang menunjukkan bagaimana ucapan syukur kita naik kepada Tuhan. Dan itulah yang menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menakjubkan.
Jangan selalu mengeluh dengan keadaan kita. Jangan selalu mengeluh dengan situasi kita. Tetapi ketika situasi yang sulit datang dalam hidup saya dan saudara, ingatlah kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Mungkin saudara pernah mengalami di mana Tuhan menunjukkan jalannya ketika saudara tidak punya uang. Ketika saudara sakit, Tuhan menyembuhkan. Ketika saudara tidak punya jalan keluar dalam bisnis, saudara, Tuhan memberikan jalan keluar. Itulah yang saudara ingat. Tuhan lihat saudara dan saya di masa yang lalu. Dan hal yang kedua yang saya mau bagikan, bentuk perhatian apakah yang Tuhan berikan kepada kita, sama seperti Dia berikan kepada bangsa Israel. Dia tidak hanya Allah yang hadir di masa lalu, tetapi kita harus tahu juga bahwa Tuhan ada di saat sekarang ini. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu. Juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Kita harus menggarisbawahi kata, aku sudah mengindahkan kamu. Aku sudah memperhatikan kamu. Aku sudah mendengar seruan dan doamu. Bahkan dalam situasi yang sulit yang kita alami pada hari ini, kita harus percaya. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita tahu sekarang ini Tuhan ada di tengah situasi kita. Dia bukan Allah yang menutup matanya. Dia bukan Allah yang tidak peduli dengan saya dan saudara. Dia ada pada hari ini. Dia ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi kejadian apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan ada menyertai saudara. Jadi percayalah ini bahwa Tuhan mengindahkan doa-doa saudara. Tuhan tidak sama dengan manusia. Dia bukanlah pembohong dikatakan di dalam firman. Dia ada. Karena firman Tuhan berkata, Yesus Kristus itu tetap sama. Baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Itulah sebabnya tetap percaya meskipun kita masih berada dalam situasi pandemik ini. Pegang firman Tuhan. Mari kita membangun hidup kita, membangun iman kita, membangun karakter kita di saat situasi sekarang ini yang kita alami. Karena kalau kita lengah dan kita berkata, Tuhan mungkin tidak memperhatikan aku lagi. Tidak, Dia memperhatikan kita. Dia sedang mencatat segala situasi yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Karena Dia ada pada saat ini. Dia belum selesai rencananya di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga yang saya mau bagikan kepada saudara, bentuk perhatian apakah yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan tunjukkan kepada saya dan saudara. Pertama tadi Dia ada di masa lalu kita. Yang kedua Dia ada sekarang ini. Dia ada di rumahmu, Dia ada di tempatmu, dimanapun engkau berada. Dan juga kita harus tahu Tuhan ada di masa depan kita. Keluaran 3 ayat 17 berkata, jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Artinya, Tuhan punya tujuan yang jelas. Tuhan tahu kemana Dia membawa bangsa Israel, dan juga Tuhan tahu kemana Dia membawa saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Dia. Meskipun kita dikelilingi oleh COVID-19, oleh masalah, tetapi Tuhan tahu kemana Dia mau membawa saya dan saudara. Dia berkata, aku telah memperhatikan kesengsaraanmu di Mesir, dan aku tahu aku mau bawa kemana kamu sekarang. Itulah yang Tuhan mau katakan. Dan ini biarlah menjadi pernyataan iman kita, deklarasi iman kita, ayat yang ke-17 di situ. Biarlah menjadi ayat deklarasi iman kita yang berkata sama seperti bangsa Israel. Tuhan bawa keluar dari kesengsaraan di Mesir. Menuju ke negeri orang Kanaan. Ke negeri yang penuh susu dan madu. Saya berdoa buat saudara dan kepada kita semua, bagi jemaat dimanapun engkau berada. Saya katakan Tuhan membawa engkau keluar dari kesengsaraanmu. Membawa keluargamu, membawa hidupmu, membawa pelayananmu, membawa segala apapun yang engkau miliki menuju ke negeri yang penuh susu dan madu, menuju ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Mungkin hari ini kita masih terus berdoa mengenai satu hal yang kita doakan.
Tapi percayalah, Tuhan akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan ini. Tuhan akan menuntun engkau dari perbudakan dosa, dari apapun, dari sakit hati, dari apa, untuk keluar dari sana. Dari rasa bersalah, keluar dari sana, menuju ke negeri yang penuh susu dan madunya. Itulah yang Tuhan janjikan kepada saya dan saudara. Jadi pada hari ini biar kita pegang firman Tuhan ini. Jika dia melakukannya itu kepada orang Israel di Mesir pada waktu itu yang ditindas, dia juga dapat melakukannya kepada saya dan saudara pada hari ini dalam keadaan dan situasi yang kita alami. Pegang firman Tuhan ini dalam Keluaran pasal 3 ayat 17, sama seperti Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari kesengsaraan, dia akan mengeluarkan saya dan saudara dari kesengsaraan menuju ke satu tempat yang penuh susu dan madu. Jadi apa yang menjadi bukti yang menunjukkan bahwa perhatian Tuhan telah selesai, telah komplit sempurna di dalam hidup saya dan saudara. Pada suatu hari ada seorang bapa menerima berita, di mana dia mendapatkan berita bahwa ini adalah kejadian nyata, bahwa anaknya satu-satunya, anak laki-lakinya telah dibunuh oleh perampok. Lalu dia pergi ke pengadilan dan dia menuntut supaya pembunuh itu harus dihukum. Harus dihukum seberat-beratnya, bila perlu ditembak mati. Tetapi mari kita berpikir saudara secara berkebalikan dari Bapak ini. Mungkinkah ada Bapak di dunia yang ketika anak satu-satunya telah ditembak atau mati oleh perampok itu, lalu dia berkata ke pengadilan dan berkata kepada hakim, aku mengampuni perampok itu, gak usah diapa-apain dia. Mungkinkah ada Bapak seperti itu di dunia ini? Atau sebaliknya, kita berpikir lagi, mungkinkah ada seorang Bapak yang ketika dia mengetahui anaknya telah dibunuh oleh perampok itu, lalu dia datang ke pengadilan dan berkata, aku mengampuni perampok itu. Dan juga bukan hanya mengampuni saja, aku mau mengambil posisi dia untuk masuk ke dalam penjara. Jadi biar aku yang di penjara, bebaskan dia. Mungkinkah hal seperti itu terjadi? Atau kita berpikir lagi, mungkinkah ada Bapak di dunia ketika dia mendengar anaknya dibunuh, lalu dia datang ke pengadilan dan berkata, aku mau mengampuni orang itu. Dan juga aku mau menggantikan, akulah yang di penjara. Dan juga bukan hanya itu saja, aku mau mengangkat perampok ini menjadi anakku, menjadi ahli warisku. Adakah Bapak yang saudara dapatkan seperti itu di dunia ini? Pasti saudara tidak pernah mendapatkan Bapak seperti itu. Pasti dia akan menuntut supaya perampok itu harus dihukum. Tetapi itulah yang Tuhan Yesus lakukan bagi saya dan saudara. Dia memperhatikan kita. Dia mengampuni dosa dan kesalahan kita. Bukan hanya itu saja. Dia mengambil tempat kita yang seharusnya kita dihukum di atas kayu salib. Dia mengambil tempat kita. Mengambil seluruh kelemahan dan dosa kita. Lalu dia mati. Dan bukan hanya itu saja. Dia juga berkata, aku mengangkat engkau menjadi anakku. Menjadi ahli warisku. Itulah bentuk perhatian Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Itulah kenapa kita katakan awesome God, Allah yang menakjubkan. Jadi apapun pengorbanan saya dan saudara di dunia ini bagi dia, tidak sebanding dengan pengorbanan Kristus yang telah melakukan, yang mengampuni kita, yang mengganti posisi kita mati di atas kayu salib, dan juga mengangkat saya dan saudara menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi yang sulit ini, marilah kita terus percaya bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan saya dan saudara. Tuhan terus menjaga dan melindungi kita karena Dia adalah Allah yang begitu menakjubkan. Biarlah firman Tuhan ini membuat saudara mengagumi Tuhan, semakin hidup dalam takut akan Tuhan, semakin hidup dalam mencintai firman-Nya. Dalam situasi yang sulit apapun yang saudara hadapi, tetaplah percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang menakjubkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini.
Kami tahu bahwa apapun pergumulan kami, Engkau ada di masa lalu kami. Kami mengingat berkat-berkat-Mu di masa lalu. Kami tidak melihat kejadian-kejadian yang terjadi di hari-hari ini. Tapi biarlah kami mengingat bagaimana kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang Kau berikan, yang Kau perlihatkan di masa yang lalu. Dan juga bukan hanya itu saja, Engkau bukan Allah yang ada di masa lalu, tapi Engkau hadir pada hari ini. Engkau melihat kami dikelilingi oleh situasi yang sulit. Engkau melihat bagaimana suasana hati dan hidup kami. Engkau melihat bagaimana rumah tangga kami, bisnis kami, bahkan keluarga kami, bahkan hubungan kami satu dengan lain. Engkau melihat semuanya itu. Dan juga Engkau Allah yang mempersiapkan masa depan bagi kami. Kami tidak perlu khawatir, karena Allah kami adalah Allah yang begitu menakjubkan. Yang telah mengampuni kami, yang telah mengganti posisi kami, mati bagi kami, dan juga yang telah membuat kami diangkat menjadi anak-anak-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami punya imam besar yang agung, yang telah melintasi langit, yaitu Yesus Kristus, yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kami. Dan dia tidak berdosa. Dan dia dicobai, tapi tidak berdosa. Itulah Allah yang kami sembah. Itulah imam besar agung yang kami punyai. Berkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada pada hari ini, ketika mendengar firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.